melanjutkan segmen keempat. Berikutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda maksimal 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Tadi nomor 1 menyampaikan masalah kemiskinan yang kurang lebih 16% untuk Kabupaten Poso. Kemiskinan Kabupaten Poso dengan garis kemiskinan sesuai data 449.839, hampir sama dengan Kota Palu garis kemiskinannya. Tapi Kota Palu sendiri garis kemiskinan yang hampir sama dengan Poso, kenapa kemiskinannya di bawah 10%? Nah, fenomena-fenomena apa dan indikator apa kok bisa terjadi demikian? Mungkin bisa dijelaskan kepada kita, barangkali ada langkah-langkah untuk penyelesaian yang hal-hal demikian. Yang artinya adalah Palu sudah di bawah rata-rata nasional atau melebihi rata-rata nasional. Kalau Poso masih di bawah rata-rata provinsi lebih besar, bahkan juga nasional jauh lagi. Silakan. Dipersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda maksimal 3 menit dimulai dari sekarang. Ya. Kemiskinan di Kabupaten Poso itu tergolong sangat tinggi. Ditambah lagi dengan akibat dari Covid, ya, itu hampir menyentuh pada titik di luar batas kemiskinan itu sendiri. Kenapa? Jika dibandingkan dengan pemerintah daerah Kota Palu, ada beberapa hal yang kami lihat. Poso itu sendiri, ya, sesungguhnya adalah mayoritas masyarakat kita itu 80% ada di pedesaan. Dan kemudian 80% itu adalah petani, pekebun, dan nelayan. Ini tidak tersentuh dengan baik oleh kebijakan pemerintah di masa sekarang. 176 titik pertemuan di seluruh desa kelurahan yang ada di Kabupaten Poso itu mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam Kabupaten Poso yang oleh kami itu sangat luar biasa. Pemberdayaan sumber daya manusia pun yang oleh kami itu sangat luar biasa, oleh pemerintah daerah itu tidak mendapat perhatian yang baik dan bahkan cenderung dilupakan. Kenapa itu terjadi? Karena kami melihat orientasi pembangunan daripada pemerintah sekarang fokus pada infrastruktur yang ada di perkotaan. Ternyata infrastruktur di perkotaan dengan nilai pekerjaan ratusan miliar rupiah itu tidak mempunyai korelasi atau hubungan langsung atau bisa menyelesaikan masalah-masalah di mayoritas masyarakat kita yang 80% adalah di desa dan 80% adalah petani nelayan. Karena apa? Karena ini adalah, bagi Perna Yassin mengatakan ini salah prioritas, sehingga Perna Yassin menyimpulkan bahwa kita harus merubah prioritas ini menjadi pembangunan berbasis desa atau fokus pada pemberdayaan masyarakat yang ada di pedesaan yang mayoritas itu. Jika dibandingkan dengan Kota Palu, maka kami menyimpulkan bahwa untuk Kota Palu lain kasusnya. Di sana pengusaha-pengusaha kita itu diberdayakan dengan baik. Di Poso itu hampir, ya, tidak ada pemberdayaan dengan baik dalam hal pendistribusian dan lain-lain aset pekerjaan dalam hal pemberdayaan itu sendiri. Sedikit saya tambahkan bahwa selama ini apa yang dilakukan adalah kita tidak boleh mengisolir diri kita sendiri. Kami mendengar bahwa banyak hasil-hasil bumi, misalnya hasil dari padi itu tidak boleh dijual keluar Poso. Kita harus mengatur regulasi yang baik sehingga harus ada penjualan hasil-hasil bumi juga diatur oleh pemerintah untuk menaikkan pendapatan Waktunya masyarakat. habis. Dipersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu Anda maksimal 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Jadi pada dasarnya kalau menurut kami adanya hampir bersamaan garis kemiskinan
Itu karena pengaruh inflasi yang ada di daerah. Karena distribusi barang dan jasa ke seluruh wilayah kita belum maksimal. Aksesibilitas ada beberapa yang belum lancar, ya, mengingat keterbatasan dana. Di kota pun tidak boleh diperhatikan, harus tetap kita perhatikan, karena dinamika pembangunan perkotaan yang punya problem secara khusus prasarana dasar, misalnya limbah, persampahan, air minum yang biasanya kasus-kasus di perkotaan, penduduk padat, ini pun harus kita kendalikan. Kalau tidak nanti akan menjadi suatu perkotaan yang kumuh dan tidak nyaman bagi penghuninya. Itulah yang harus kita cermati, oleh karena itu di dalam pemerataan pembangunan perlu kita perhatikan, sehingga di tempat-tempat yang mungkin harus perlu kita turun tangankan, walaupun dalam keadaan yang kurang menguntungkan harus tetap Waktunya dilaksanakan. Makasih. cukup. Dipersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab kembali tanggapan yang diberikan oleh pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda maksimal 1 menit dari sekarang. Tentu saja pembangunan yang ada di kota tetap harus sejalan dengan pembangunan yang ada di pedesaan dan pinggiran. Pembangunan harus merata di setiap aspek kehidupan masyarakat, bukan hanya kita lakukan pembangunan di perkotaan tapi juga di pedesaan. Karena Kabupaten Poso masyarakatnya mayoritasnya adalah petani, hidup di pedesaan, sehingga tentu saja bagaimana cara kita untuk mengurangi tingkat kemiskinan, bagaimana cara kita meningkatkan nilai tukar petani, sehingga petani ada keuntungan, itu yang harus dipikirkan. Kemudian selama ini terevaluasi bahwa program-program pemerintah yang ada belum tepat sasaran, belum efisien. Sehingga apa? Penjualan, pengelolaan hasil bumi, petani yang ada di Kabupaten Poso ini tentu saja masih sangat kecil, masih sangat rendah. Hasil alam yang ada hanya cukup dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, belum bisa digunakan dijual untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan para petani. Terima kasih. Hadirin sekalian, masih dalam segmen keempat kali ini. Jangan kemana-mana, kita rehat sejenak dengan jeda pariwara berikut ini.